Anda kembali menyaksikan Sapa Jember, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tengah membahas bagaimana kesiapan KPU dalam proses pungut hitung suara Pilkada 2024 bersama dengan Ibu Desi Anggraini. Tadi kami membahas soal bagaimana transparansi yang diupayakan dalam penyelenggaraan Pilkada ini terkait dengan penyelenggara. Pastinya dalam proses pungut hitung ini begitu riskan terjadi adanya kecurangan dan lain sebagainya. Seperti apa, Bu Desi? Iya. Kami sampaikan begini ya, proses pemilihan, baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah, itu adalah sebuah proses demokrasi yang merupakan potensi dengan konflik. Iya. Konflik itu tidak bisa kita hindari. Tetapi setiap konflik yang ada itu sudah tersedia kanal-kanal atau perangkat-perangkat hukum bagaimana untuk menyelesaikannya. Gitu. Maka dari itu kami selaku penyelenggara ini akan selalu siap dengan konflik apapun yang kami hadapi. Tentunya kami memastikan semua yang kami lakukan ini semua karena kami selaku penyelenggara itu adalah pelaksana atau melaksanakan amanah undang-undang. Semua yang kami lakukan sudah ada aturannya. Jadi kami memastikan kami melakukan itu sesuai dengan pengaturan. Maka insya Allah konflik-konflik itu akan minim terjadi. Kalaupun terjadi, kami sudah siap dengan nanti akan kami persilahkan dengan perangkat-perangkat hukum yang seharusnya ditempuh, itu bisa kami jalankan. Gitu. Oke, baik. Nah, di pemilu Februari 2024 kemarin, KPU RI ini mengumumkan ada total sebanyak 181 anggota, mulai dari PPK hingga KPPS yang meninggal dunia, bahkan kecelakaan kerja sampai sakit karena kelelahan. Nah, KPU Jember sendiri untuk mengantisipasi hal seperti ini, apa yang dilakukan? Iya, betul. Jadi itu salah satu atensi publik juga gitu ya. Bagaimana kemarin kita teman-teman penyelenggara ad hoc itu cukup tinggi yang menjadi efek itu dampak dari yang dianggap menjadi dampak dari kelelahan dan sebagainya. Nah, salah satu regulasi juga yang sudah kami terapkan dan itu juga sudah dimaktubkan di dalam perundang-undangan bagaimana memberikan persyaratan kepada teman-teman badan ad hoc yang bisa mengikuti secara langsung sebagai penyelenggara itu kita tetapkan di usia. Oke, ya, baik. usia. Kalau mungkin yang lalu itu usianya bisa 40 tahun ke atas, bahkan 50 tahun ke atas masih bisa. Nah, untuk yang sekarang kita batasi di usia paling 50 paling maksimal. Nah, dengan harapan situasi atau kondisi fisik seseorang di usia segitu masih mumpuni begitu, masih memadai untuk bisa mengikuti beban kerja sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada. Dan selain itu kami juga menyediakan ini juga telah diberikan secara resmi juga oleh KPU RI bahwa kami boleh untuk menjamin keselamatan kerja dari teman-teman penyelenggara ad hoc ini dengan bekerja sama dengan pihak penjamin seperti Jamkes BPJS. Iya. BPJS. Jadi ada asuransi juga bagi mereka. Asuransi BPJS ketenaga kerjaan yang kita ajak kerjasama dan ini sudah kami lakukan di pemilu sebelumnya. Nah, kalau di Jember kemarin di pemilu kemarin itu kurang lebih ada 10 ya, mungkin ada 10 korban begitu yang sampai ada itu yang celaka, juga ada yang meninggal dunia dan itu sudah tercover semua oleh BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun ya kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi setidaknya dengan begitu ada upaya-upaya kita untuk membenahi atau memberikan harapan atau semacam solusi juga begitu bagi keluarga yang ditinggalkan, begitu. Baik, Bu Desi, terkait dengan proses rekapitulasi nanti ada yang namanya aplikasi Sirekap begitu ya, sistem informasi rekapitulasi. Nah, penggunaannya selama ini sudah efektif kah atau ada tantangan lain yang dihadapi? Iya. Sirekap itu adalah salah satu perangkat dalam proses penghitungan suara yang itu secara digitalisasi diharapkan dapat membantu sebetulnya karena memang fungsinya alat bantu. Namun selain fungsi alat bantu, dia juga punya fungsi krusial karena dengan adanya Sirekap ini kan diharapkan menjadi alat pembanding juga begitu ya, membanding ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap penghitungan secara konvensional gitu. Kalau efektif saya kira evaluasi dari yang pemilu sebelumnya ini cukup efektif begitu ya. Hanya memang ada hal-hal yang perlu dievaluasi atau perbaikan-perbaikan. Dan itu sudah
kami selenggarakan juga. Contoh mungkin ke depan ini akan kami agendakan sebuah kegiatan itu uji beban. Nah, uji beban yang akan kami semacam simulasi sebetulnya, simulasi Sirekap yang akan kami gelar di seluruh TPS nanti, tapi akan dilakukan di masing-masing kelurahan. Ini untuk uji beban. Untuk uji beban melihat dari sisi mana sebetulnya Sirekap ini tantangannya. Karena kalau evaluasi kemarin ada persoalan misalkan mereka tidak ada sinyal. Gitu. Ada sinyal tapi terlalu lambat karena crowded diberlakukan di waktu yang bersamaan. Nah, ini sudah ada perbaikan-perbaikan. Nah, ke depan ini akan kita uji beban kembali. Gitu ya, harapannya nanti sudah termitigasi persoalan-persoalan yang ada, sehingga nanti bisa lebih maksimal, lebih efektif lagi untuk pilkada. Karena memang lebih efektif menggunakan aplikasi, cuman itu tadi koneksi menjadi tantangan ya, Bu Desi ya. Apalagi lokasinya juga beragam di Jember sendiri. Nah, terkait dengan bentuk kerjasama nanti antara KPU dan Bawaslu untuk bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam proses pungut hitung suara ini sudah sejauh mana? Iya, KPU dan Bawaslu itu memang penyelenggara, sama-sama mempunyai tugas atau sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan begitu. Hanya beda fungsi, kami KPU itu penyelenggara, sedangkan pengawas yang mengawasi. Bagaimana koordinasi kami ini sudah berjalan sebetulnya. Kalau untuk proses di TPS, kontribusi langsung dari Bawaslu adalah adanya teman-teman petugas pengawas TPS, yang mana di masing-masing TPS pastinya teman-teman sudah berada di situ untuk menjalankan tugasnya sampai maksimal mengawasi. Yang diawasi tentunya menyeluruh apapun yang terjadi di TPS tersebut. Baik. Nah, dari pengawasan itu tentunya mereka juga punya alat kerja. Bagaimana untuk merekod, bagaimana untuk menginventarisasi persoalan, termasuk nanti akan dibawa jika tidak selesai di sana akan kemudian diteruskan di jenjang berikutnya. Nah, di KPU sendiri juga kami ada alat-alat kerja khususnya untuk bagaimana menyikapi ketika ada kejadian-kejadian khusus begitu ya di TPS yang mungkin di luar kendali juga atau di luar kemampuan teman-teman mengatasinya. Kami menekankan ada yang namanya formulir khusus atau kejadian khusus atau keberatan. Yang mana formulir ini kami tekankan kepada teman-teman penyelenggara badan ad hoc untuk wajib mengisi. Setiap peristiwa yang terjadi yang dianggap ini tidak bisa terselesaikan pun kami minta untuk mengisi dan ini untuk dijelaskan di sana apa solusinya. Sebab apa? Dokumen ini menjadi dokumen mahkota nantinya kalau kita menghadapi situasi yang ternyata ini sampai nanti menjadi sengketa. Yes. Jadi itu salah satu ikhtiar dan yang kami dorong ke teman-teman penyelenggara untuk tertib administrasi. Baik, jadi ada semacam catatan untuk journaling begitu ya, apa saja yang terjadi begitu, baik berhasil, lancar, sukses ataupun ada keberatan di sana. Dan pastinya seperti yang dikatakan oleh Bu Desi tadi, memang proses pilkada ini tidak lepas dari yang namanya biasanya banyak sengketa hasil begitu ya dalam proses pungut hitung ini. Tentunya ada langkah konkret yang dilakukan oleh KPU untuk menghadapi dan melakukan mekanisme khusus untuk menangani hal tersebut. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Bu Desi dan tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.